Baik, untuk semua peserta, kita fokuskan kembali ya. Ini tinggal mungkin sebentar aja, 50 menitan buat menyelesaikan yang outline kedua ini, sesi 2-nya. Jadi buat teman-teman yang belum menginstal aplikasi PVSys, itu biasanya saya pakai yang aplikasi PVSys yang 7.2. Itu bisa. Jadi kalau yang belum install nanti kita tinggal lihat aja ya. Kalau yang udah install mungkin bisa diikutin bareng-bareng, bisa juga nanti sambil melihat aja nggak apa-apa. Jadi diklik aja PVSys-nya. Oh, ternyata udah tak klik buka ini. Nah, ini kita ulangi aja ya. Oke, sambil menunggu dibuka, biasanya tampilan awalnya adalah sebagai berikut. Kalau ada informasi untuk melakukan update, biarin aja. Di klik ignore. Nah, ini tampilan awal ya. Tampilan awal overview dari aplikasi PVSys. Ada file, ada primary design, project setting, language, license, dan help. Terus ada tampilan project simulasinya, ada grid connected, ada standalone, ada pumping. Terus untuk utilitiesnya ini data dari database, data tools, sama measurement data. Ini kalau tampilan project yang habis dibuka. Kemudian ini kalau semisal tanya dan cari videonya di website ya. Ini lokasi pengesipan data kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke aplikasi, tadi kan kita akan coba mendesain pakai Excel dulu supaya nanti untuk parameter-parameternya biar waktu dimasukkan ke PVSys itu lebih gampang. Jadi berikut ya. Ini contoh nanti parameter setting yang harus kita ikuti. Datanya nanti pakai data SolarGIS atau data Meteonom. Kemudian untuk project setting ini pengaturan PLTS-nya ya. Ini ada lower temperatur, suhu paling lowernya paling bawah, terus ketika terjadi winter atau hujan, terus usual operating ini maksudnya suhu normalnya dalam operasi, terus summer ini maksudnya suhu dalam kondisi cuacanya terik. Terus ini detail losses, ada banyak, ada omit losses, ada modul quality, terus ada soiling loss, ada unviability, sama itu. Di sirkuit nanti mungkin hanya sekilas kita state aja 1,5%. Kemudian untuk AC sirkuit juga kita state aja 1,5% ya. Kalau untuk perhitungan detailnya nanti kita coba jelasin di pertemuan selanjutnya. Kayak gitu. Jadi kalau bisa tetap ikut ya. Jadi kalau dapat ilmunya cuma sekedar aja itu nanggung, lebih baik kita ikutin aja, karena soalnya kan nanti ada 4 kali pertemuan buat belajar PVSys itu. Jadi belajar itu nggak bisa kayak instan hanya 2 jam terus langsung bisa, itu enggak. Jadi dengan 4 kali pertemuan itu nanti harapannya semua peserta yang mendaftar atau ikut premium itu sebisa mungkin harapannya outputnya itu bisa mengaktualisasikan penggunaan PVSys di pekerjaan maupun di perkuliahan dan sebagainya kayak gitu. Terus modul quality ini losses di PV modul ya kan, ada banyak, ini tergantung manufaktur, biasanya di setting default. Terus untuk soiling loss ini, jadi soiling itu ini debu-debu yang menempel di PV modul. Ini berapa yang mau pengaruhi, biasanya ditulis 3%. Terus unviability itu maksudnya sistem akan dimatikan berapa kali dalam setahun. Terus untuk near settingnya nanti settingannya di linear setting pas ya. Oke. Terus untuk PV modul yang digunakan, kali ini kita akan menggunakan merek JA Solar dengan tipe JAM72S30 545 per MR atau strip MR dengan nilai VOC adalah 49,75, nilai VMP adalah 41,8, ISC-nya adalah 13,93, IMP-nya adalah 13,04. Terus untuk inverter kita nanti pakai datasheet yang kita udah tampilkan juga. Untuk inverter ini kita pakai inverter Zone 2050 KTL M3. Terus range tegangan input di PPT-nya adalah 200 sampai 1000 VDC. Terus untuk tegangan sistem AC-nya adalah 600. Kalau di Indonesia kan 380 berarti bisa digunakan. Terus maksimum input per MPPT adalah 30 ampere.
input per string adalah 20 ampere, terus jumlah stringnya ada 8, terus jumlah MPPT-nya ada 4. Oke, jadi kali ini nanti kita akan coba salah satu contoh pekerjaan. Jadi nanti kita akan coba masang PLTS di sebuah atap, bangunan dengan 2 sisi atap ya, punya sisi 1 sama sisi 2, lokasinya ini. Ini koordinatnya, ini udah saya ambil dari Google. Kita mau masang di daerah sini. Kita tinggal klik kanan aja. Nah, di sini nanti akan keluar koordinatnya, kayak gitu. Seperti itu. Kalau semisal kita ingin mencari tahu nilai koordinat di Google atau Google Maps. Nah, terus untuk mengecek azimut, kita biasanya pakai bantuan Google Earth Pro. Gimana caranya? Jadi, setelah kita buka Google Earth Pro, terus kita cari lokasinya, kita klik penggaris di sini. Di sini ada rule-nya kan. Tinggal klik aja, kita tarik daerah yang mau dipasang PV. Dan diikuti juga kemiringannya. Oh ya, yang pertama kita harus mempertimbangkan ini. Ini kita klik dulu ke arah utara. Terus kita luruskan gini, baru kita tarik garis kuning penggarisnya. Nah ini, kita bisa lihat nilai headingnya atau nilai ini 110. Karena ini di bagian belahan bumi selatan, berarti kita buat nilainya negatif. Ini negatif 110. Terus karena sisi satunya adalah 180 derajatnya, berarti bisa dibuat 70. Oke, terus ini karena kita udah mendapatkan parameter semuanya ya, PV modul udah, inverter udah. Jadi untuk kali ini kita pengen masang PLTS itu dengan kapasitas 100 kWp. Misal 100 kWp ini berapa modul sih? Kita bisa lihat ternyata dia butuhnya 204. Berarti kalau dibagi 204 itu berapa jumlah modul yang akan dipasang? Itu mendapatkan nilai 111 kWp. Nah, kita juga lihat dari grafik inverter, itu kita bisa lihat ternyata dia ada nilai tegangan reaksinya yang disukai. Ada 530, ada 600, ada juga 800. Terus kita lihat, kita tahu karena PV modulnya tegangan VOC-nya adalah 49,75, berarti kita tinggal pilih rangkaian yang mau kita gunakan. 800 dibagi 49,75 di round up ya, itu perlunya 17 modul per string. Ada juga 600 volt, kalau dibagi 49,75 didapatnya 13 modul. Begitu juga sama 530 dibagi 49,75 butuhnya 11. Nah, karena kita pengen mendesain yang jumlah kabelnya sedikit, idealnya kita pilih rangkaian yang 17 modul. Ini. Berarti kita pakai yang bagian di 17 modul ini. Karena inverternya ini 5 kWp atau 50 kVA ya, 50, itu jumlah maksimum stringnya itu hanya bisa 8. Ini udah sesuai keterangan tadi. Berarti kita menginputkan nilai string atau nilai rangkaian yang dipasang seri itu maksimal 8. Tapi karena kita udah tahu ternyata butuhnya hanya 204 modul, berarti 24 ini bagi dengan 17. Ternyata dia hanya butuh 12 modul. Oke, apakah sinyalnya lancar kembali atau putus-putus? Karena hanya butuh 12 modul, berarti modul string kita bagi aja. Kalau misal ini dia butuhnya 2 inverter, 6 dengan 6. Kita lihat dia MPPT-nya 6, itu berarti nanti akan digunakan 4 MPPT-nya. Terus nilai KWP-nya atau KWP di sini adalah 55,59. DC-AC rasio itu adalah pembagian rating inverter dibagi dengan nilai KWP total yang mau dipasang. Berarti 55,59 dibagi dengan 50. Didapatkan 1,12.
untuk desain inverter sendiri, biasanya untuk inputnya itu di range 0,8 sampai 1,2. Maksudnya itu 0,8 sampai 1,2. Itu adalah input untuk modulnya. Pembandingannya seperti itu. Kita lihat ternyata butuh modulnya 102. Didapatkan total 204, berarti udah sesuai. Terus kita tinggal masukkan ini semua ke PVSys. Untuk masuk ke PVSys, kita tinggal klik aja awal, klik file, terus kita buat workspace baru, atau kita klikin aja file baru, kita klik yang di grid connected. Nah, semisal kita pengen tadi karena masangnya di atas atap bangunan kan, kita tandai aja nama projectnya itu dengan istilah depannya RPV, jadi rooftop PV model, ya kan, dengan kode kita misalkan namanya, kode projectnya adalah ini aja, di depannya aja ya, CS Creative Station underscore RPV rooftop, nama PT-nya misal PT Mencari Cinta, kayak gitu. Atau jangan deh, nanti takutnya disalahin ya, PT Creative Station aja. Projectnya kan tadi 100 kWp, tulis saja 100 kWp gini. Oke, setelah itu kita buat baru meteonya. Untuk pembuatan baru meteonya, kita klik ini, new set plus ini ya. Nah, untuk tampilannya sendiri, kita bisa memilih langsung di map. Bisa juga kita memilihnya pakai ini, data tadi. Data yang udah kita masukkan, itu juga bisa. Berarti kita cek di data Excel-nya tadi. Kita cek. Terus kita masukkan di basis latitude-nya. Untuk longitude-nya, kita cek yang angka 112 ini. Oke, semisal altitude itu adalah ketinggian atau MDPL ya. Kalau semisal nggak tahu, nggak apa-apa, biarin aja. Terus kita klik get from coordinate atau get from name lah, itu juga bisa. Nah, dia sudah menjelaskan kalau lokasinya di Lembuhe di Indonesia, region Asia. Untuk meteo data yang nanti diimport adalah meteo nom 8.0 ya, sesuai data tadi. Ini namanya juga bisa diganti, misal kita ganti daerahnya namanya daerah X. Kalau sudah, berarti klik import. Oh ya, aplikasi PVSys itu dia ringan, nggak seberat aplikasi kayak ETAP atau Pixel. Jadi kalau keperluan komputer itu nggak harus hack spek ya, jadi aman. Nah, ini datanya semua udah kelihatan. Ada GAI, ada HDI, ada temperatur, ada wind velocity, ada link turbidity, sama kelembapan relatif humidity. Ini datanya dia tampil dari Januari sampai Desember, dan totalnya juga ada di bawah. Kalau kita sudah oke, tinggal klik oke aja. Oh, ternyata nama X udah ada ya, nggak apa-apa, ditimpa aja. Yes. Oke. Nah, untuk meteonya kita udah setting nih. Jangan lupa setiap setelah saya ini, kita nanti klik save. Oke. Terus kita masuk dalam setting di project setting. Untuk project setting ini, albedo itu ini pantulan cahaya, biarin aja dia tetap 0,2 karena standarnya 0,2. Terus untuk desain condition ini sesuai yang Excel tadi awal yang kita udah jelasin, ada 10, 20, 50, sama 70 kan. Kita tulis aja kembali. Kalau defaultnya sendiri untuk lower temperatur dia negatif 10, soalnya aplikasi ini dia buat daerah-daerah luar juga sih, karena aplikasi luar ya, dia mengakomodir kalau suhu di daerah luar yang ada musim dinginnya itu negatif 10. Kalau di Indonesia nggak ada, ya
kita ganti aja klik 10 gitu. 10, 20 sama 70 ya tadi ya. Oke, terus yang tampilan-tampilan lain ini biarin aja, nggak usah dirubah. Klik OK. Kalau sudah, nanti kita masuk ke varian. Nah, di maksimum varian ya. Di ini variannya, kita bisa ganti nama dan juga bisa dirubah-rubah, nggak cuma satu. Semisal pengen 2 varian, tinggal klik new aja. Atau semisal pengen ngopi dari varian pertama, tinggal klik import. Semisal untuk kali ini, kita pengen nama project instalasi pertama ini, studi pertama ini kita namai CS1. CS01 lah, atau CS1. CS1 gini aja. Oke, setelah itu kita tinggal masukkan parameter-parameternya. Untuk orientation, nah ini tadi kan udah kita state untuk nilai azimutnya ya, sama nilai tiltnya. Karena semisal tadi kita masanya di daerah sini, kita ambil salah satu sisi atap aja, kita boleh membuatnya hanya satu sisi azimut aja. Tapi karena kita pengen masangnya PV modulnya itu di 2 sisi atapnya, berarti kita bagi aja. Kita bisa pakai yang several orientation. Di sini tiltnya kita anggap saja semisal kemiringan atap rumahnya atau atap gedungnya itu 15 derajat. Untuk azimutnya kita udah sesuaikan kayak tadi, negatif 110 sama 70. Untuk parameter lain, biarin aja. Nah, ini cara membaca azimut ini agak susah ya. Maksudnya nggak mungkin kalau dijelaskan di sini semuanya, nanti tinggal ikut aja. Di pertemuan selanjutnya nanti akan ada pembahasan buat fokus ngejelasin tentang azimut. Sementara ini teman-teman ikutin aja semuanya. Jadi ini kan udah sesuai sama Google Earth sama kondisi karena ini di belahan bumi selatan ya. Terus klik OK. Setelah itu kita fokus ke konfigurasi sistem. Oke, jadi tadi kan kita udah milih kita pakai PV modul merek solar ya. Terus kita pilih yang 545. Terus di sini ada tampilan 2 orientasi 1 sama 2 bisa dicampur juga. Terus di sini ada precessing, ini alat bantu kalau semisal nggak tahu cara ngitung dasarannya, bisa dibantu pakai area luasan terus dibagi targetnya berapa. Tapi kan kita engineer ya, jadi kita harus ngitung dari awal desainnya benar-benar dari hitung-hitungan beneran. Terus kalau inverter kita pakai yang Huawei, tipe Huawei. Kemudian kita pilih yang ukurannya tadi itu yang 50 kW ya. Itu 50 kW yang M3. Terus nah sekarang kita tinggal ngedetailin ini. Ini kita delete dulu aja biar kita buat baru. Karena tadi itu ada dua inverter dengan power inverternya adalah 6 step. Nah, kita harus ngecek cara pemasangan setringnya ini bagaimana sih. Kalau kita lihat di bawah ini, di bawah terminal ini ya, kita bisa lihat dia ada 4 MPPT dengan ada 8 string. Karena kita hanya memakai 6, berarti kita yang mau pasang itu di PV1, 2, 3, 5, sama 7, 8. Berarti tinggal kita isi aja. Ini tadi karena paketnya 17 ya. 17, 17, 17, 17, 17, 17. Ini kan ada 6 kotak berarti yang diisi. Terus kita isi juga satunya juga sama. Ini berarti rangkai inverternya udah sesuai. Terus kita tinggal masukkan di sini. Karena ada 2 inverter yang mau dipasang, kita tandain aja namanya sesuai kodenya aja ya. Inverter 01 untuk inverter yang pertama. Untuk inverter pertama, karena dia memakai 4 MPPT,
kita klik 4 di sini. Terus untuk modul N series-nya adalah 17. Untuk number string-nya karena kita pakai 6, kita klik aja 6. Ya kan? Terus kita lihat dia penomnya udah sesuai. Penom ini adalah perbandingan DC per AC 1,1. Rex-nya adalah 0,8 sampai dengan 1,2 atau 1,4 boleh. Kalau udah, kita tinggal ngisi inverter yang selanjutnya. Untuk pengisian inverter selanjutnya, kita bisa ngisi dari awal atau bisa kita klik copy di sini. Klik copy juga bisa, klik dari awal juga bisa. Kita klik dari awal ya. Nah, untuk inverter yang kedua, karena kita pengen orientasinya berbeda dengan inverter yang pertama, kita ganti nih orientasinya ke orientasi 2. Ini, dia kelihatan. Yang awalnya tadi azimutnya adalah negatif 110 atau yang sisi atap 1, untuk azimut keduanya adalah 70 untuk atap 2. Ya udah, kita isi aja parameternya secara sama. Udah kita cek, dia pakai modul CA Solar. Terus kita cek juga dia di inverternya udah sesuai pakai Huawei 50 KTL. Terus untuk desain DRE-nya juga udah sesuai, ada 17 modul dalam satu string, kemudian ada 6 string. Terus di sini nggak ada indikator yang salah, berarti settingan kita itu udah sesuai. Kalau semisal di sini ada warna merah, itu berarti kita nggak akan bisa menyelesaikannya, harus dibenerin dulu. Oke, ini di tampilan bawah sendiri, ini juga ada rangkumannya. Jumlah total modulnya adalah 204, terus area yang digunakan adalah 527 meter kuadrat atau meter square. Terus jumlah inverternya ada 2. Total nominal di sisi inverter di sisi PV modulnya adalah 111 kW. Terus sisi inverternya adalah 100 kW. Nah, ini udah sesuai berarti settingan yang di sini semuanya udah sesuai dengan parameter settingan Excel kita. Ada 204, terus ini rumusnya belum ditarik ya. Berarti ini tinggal dibagi 2 karena inverternya hanya 12. Berarti udah nih, parameternya udah sesuai. Kalau semisal teman-teman yang sedang mengikuti terus tampilannya merah atau bingung ya, nanti diikutin dulu aja. Nanti untuk pertemuan kedua kita akan belajar bareng-bareng yang dari awal, nggak yang cepet-cepet. Nanti kita, jadi kalau bisa untuk semua teman-teman di sini ikut berlangganan ya, karena harganya juga murah, terus kayaknya juga banyak yang suka dengan cara pengajaran saya. Nah, jadi ikut aja. Terus ini kemudian, oh ya, ini kalau semisal pengen ngecek nilai parameter datasheetnya, di dalam sini juga bisa keluar nilai basic data, nilai size and teknologi, model parameter, additional data, dan sebagainya. Ini keluar. Terus untuk yang lain udah semua. Terus itu tampilan desainnya. Kalau yang versi 7.4 kalau nggak salah itu dia juga bisa nge-create single diagram pakai aplikasi PVSys. Ini kopian parameternya biasanya ini kalau waktu project ini di copy buat tampilan semuanya. Jadi buat yang mau mengikuti project tersebut udah harus sesuai dengan parameter ini. Terus kalau sudah klik OK. Biarin aja. Yang penting parameter yang di sini, itu nggak ada warna merah. Itu tetap bisa diklik OK. Oke, oh iya, tadi kalau nggak salah namanya belum diganti ya. Nama ini kita ganti dulu sesuai namanya inverter 2 ya. Oke, kita oke kembali. Nah, kita lanjut ke pengisian detail losses. Ini karena kita pasang di atas atap, kita pakai yang namanya semi integrated. Kalau yang free mounted itu yang ground system atau ground
yang ground floor ya. Terus yang integrated ini yang buat atap yang jenisnya dak. Terus untuk parameter Ohmid DC-nya ini karena panjang pengisiannya. Jadi kita pakai standar Excel tadi, kita klik 1,5% aja untuk loss-nya. Baik untuk inverter 1 maupun inverter 2. Kita klik sama ya. Terus untuk AC loss-nya juga sama, kita buat 1,5% aja. Untuk panjangnya ini menyesuaikan. Bisa juga klik di apply to all sub array. Terus loss fraction STC ya. Untuk kabelnya ini kalau 50 itu biasanya pakai kabel ukuran 5. Ini kalau cara ngitungnya nanti di pertemuan selanjutnya nanti tak ajarin cara ngitungnya. Terus kalau untuk modul quality ini biarin aja semua sesuai parameter defaultnya. Terus untuk soiling loss kita isi 3%. Ini untuk kemungkinan jika terjadi atapnya kena debu dan sebagainya. Terus IM ini biarin aja. Untuk auxiliary ini adalah losses tambahan dari konsumsi internal inverter. Biasanya itu 0,1% dari desain inverternya. Kalau semisal tadi adalah inverternya 100 kWp, itu tinggal ganti aja 0,1%-nya, berarti 0,1. Terus aging ini nggak usah diklik, semuanya nggak usah, tinggal oke aja. Nah, ini detail losses udah. Untuk self consumption ini nggak perlu diisi. Untuk storage karena kita nggak ada apapun ya, biarin aja. Karena nggak pakai baterai. Terus untuk near shading ini mungkin hanya tampilan aja ya. Ini kalau semisal pengen gambar gedungnya, karena gambarnya ini cukup lama, ini sebenarnya kalau nggak diisi pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau semisal pengen digambarkan lebih detail, itu berarti nanti nilai PV kita akan lebih aktual karena dia sudah mengconsider shading gedungnya dan sebagainya. Jadi kita klik exit aja. Nah, ini semua udah selesai. Terus jangan lupa kalau sudah selesai, tinggal klik save. Nah, semua udah selesai. Ini sistem nya tadi ya. Terus, nah kita tinggal running aja. Dia nanti akan otomatis running. Nah ini untuk tampilan sekilas, dilihat performance rasionya di 0,8. Terus produksi sistemnya di 195, normalnya periodnya adalah 4,12, area loss-nya 0,87, sistem losses-nya 0,12. Nah ini daily input dan output diagramnya juga kelihatan distribusi dayanya. Terus ini sistem output distribusinya juga kelihatan nih. Nilai berapa 80 kWp itu berapa kali, 60 kWp itu berapa kali. Ini terus rata-rata suhu array sama iradian efektivitasnya ini kelihatan. Ketika iradiannya sangat tinggi, nilai suhunya juga naik. Udah mungkin itu saja sih. Kalau semisal pengen create report, itu tinggal klik di sini. Ini untuk generate report. Kalau semisal nggak ini tampilannya. Untuk daerahnya ini bisa terus. Bentar, kita tampilan agak gede ya. Nah ini outdoornya ini sebenarnya bisa diisi dengan nama kita. Kalau misal pakai crack resmi atau lisensi resmi itu bisa juga ditambahin logo. Kayak gitu. Terus ini tampilan sumarinya semuanya di sini. Nah ini tampilan main resultnya kelihatan ya. Nilai performance rasionya dari bulan Januari sampai bulan Desember. Dia rata-ratanya segini.
waktu tertinggi itu dia di bulan Juni. Mungkin karena bulan Juni ini bukan musim hujan ya, jadi dia maksimalnya di bulan Juni. Kayak gitu. Nah, ini pembagian losses diagramnya. Dia ada losses karena global losses, terus ada losses karena array, ada losses karena MPPT juga, ada losses karena ini pengkabelan. Kayak gitu. Nah, mungkin itu saja kalau untuk yang sesi 2. Ada pertanyaan yang paling bawah ini. Apakah sistem on-grid ini mudah di sisi izin PLN? Untuk saat ini cukup mudah karena emang lagi banyak digencar-gencarkan orang itu harus masang PV atau PLTS. Jadi kalau semisal kita konstruksinya jelas terus kita mengajukan di PLN pun itu pasti di ACC. Terus ini yang paling bawah pertanyaannya. Kalau kita pakai baterai apa aja yang perlu diketahui? Nah, untuk batasan webinar ini nanti fokus ke yang on-grid dulu ya, Mas. Nanti kalau semisal pengen yang bahas-bahas baterai, itu di sesi atau di pelajaran PVC selanjutnya. Jadi kalau bisa ikutin aja yang ini dulu. Belajarnya urut aja, nanti belajar on-grid dulu, habis on-grid nanti off-grid, dan sebagainya. Ada lagi pertanyaan dari Muhammad Hairul ya. Halo Muhammad Hairul, apakah ada parameter jika suhu itu dingin atau sejuk dan tarik panas? Kalau di PVSys itu sebenarnya untuk telosis, itu di project setting ya. Kalau di project setting itu dia hanya limitasi aja sih Mas. Dia suhu paling rendah berapa, suhu paling tinggi berapa sini. Ini pun nanti akan sesuai dengan data meteo. Jadi nanti di data meteo itu dia juga ngasih tahu nah di sini dia kan ngasih tahu nilai rata-rata suhunya. Berarti yang penting kita tahu aja nilai rata-ratanya. Jadi suhu operasional di suhu-suhu seperti ini. Karena tadi itu daerah yang dekat gunung. Begitu ya, Mas Rul. Mungkin menjawab pertanyaan lain lagi. Oh ini, jelaskan bedanya array sama string. Jadi array sama string itu sama. Itu kumpulan dari modul. Begitu. Boleh dirangkai secara seri maupun secara paralel. Kayak gitu ya, Mas. Ini tadi pertanyaan dari Anonymous. Nggak ingin tahu namanya ya. Harusnya dikasih tahu aja namanya. Tahu nanti ada yang nge-follow kamu. Terus cara input beban gimana Kak? Kalau di PVC sih kita hanya desain ininya aja sih Mas. Desain energi yang mau dibangkitkan. Jadi penentuannya itu dari ini. Kita pengen install aplikasi berapa untuk kapasitas. Untuk mendapatkan tahu nilai butuhnya itu sekitar ini, itu kita harus ngitung dulu jumlah beban yang mau di cover oleh inverter atau oleh PLTS-nya. Jika P6 di atas 1,3 apa pengaruhnya? Ini dari Lori ya. Kalau P6-nya tinggi atau DC per AC-nya tinggi, berarti daya energi yang dihasilkan oleh PV modul itu nanti lebih tinggi daripada yang 1,1. Jadi produksi energinya itu lebih tinggi aja bedanya. Tapi ini sesuai kebutuhan aja sih. Kalau misal pengennya berapa, terus areanya cukupnya berapa, yang penting di 0,8 sampai 1,4 ya. Terus contoh pakai menggunakan inverter di cas solar, tapi di inverternya nggak ada. Ini dari E2 Atuna. Berarti tinggal ini aja, tinggal mungkin tanya di websitenya. Kalau nggak gitu, kita masukkan nilai parameternya secara manual di datasheet, dari datasheet. Nah ini ada bagus ini, bedanya PV sama Homer.
Terus apa yang membiasakan yang digunakan oleh konsultan dalam mengerjakan proyek PV? Kalau dari pengalaman saya, kebanyakan lebih kalau fokusnya itu untuk desain, itu lebih enak PVSys. Kalau pengen tahu nilai LCOE atau LOE-nya berapa, itu pakai Homer aja. Kalau pengen tahu dari segi bisnisnya ya. Kalau PVSys itu nggak ada hubungannya sama uang soalnya. Tapi kalau buat kita yang engineer, kita fokus di desain aja nggak apa-apa. Homer nanti di lain waktu kalau ada desain pengen belajar Homer, nanti bisa dijelasin di situ. Kak, PVSys bisa digunakan untuk desain PV di area platform offshore nggak? Menurut saya bisa. Yang penting konstruksinya atau alat-alat yang digunakan itu juga compact dengan daerah offshore ya. Yang penting ada daratannya deh. Kalau nggak nempel bumi itu yang aneh malah. Itu ya. Yang penting nempel di bumi, masang PV-nya. Cara import data spesifik PV baru mungkin diajarin di pertemuan selanjutnya ya. Mungkin itu saja sih Kak Ansel yang bisa saya jawab sementara ini.